Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afrila dengan NIM 190811138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku bangsa yang berkaitan dengan Islam, yakni suku bangsa Arab, Mongol, dan Turki. Tetapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai suku bangsa Arab terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, bangsa Arab itu telah ada jauh sebelum Islam lahir di sana. Bahkan mereka itu dikenal telah memiliki peradaban yang mapan. Namun, kelahiran dan perkembangan Islam di Timur Tengah, khususnya bagi bangsa Arab, memiliki pengaruh yang tidak sedikit, bahkan dapat disebut juga fundamental. Di sini di pembahasan tentang suku bangsa Arab ini, saya pertama kali akan mengulas mengenai sebelum datangnya Islam, ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kondisi Arab pasca wafatnya Rasulullah. Kemudian juga hingga pembahasan faktor yang menyebabkan banyak konflik di Timur Tengah yang disebabkan aliran-aliran atau sekte-sekte dalam Islam itu sendiri. Bangsa Arab mempunyai akar yang panjang dalam sejarah, termasuk ras atau rumpun dari bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean, yang anggotanya meliputi wilayah di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, kemudian juga Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya itu berpindah-pindah, atau kita sering mendengar itu nomaden ya, karena tanahnya itu terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit kemungkinan untuk turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti pertumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Bangsa Arab itu diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab itu menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama Al-Arab Al-Badi'ah, atau kita sering mengenalnya itu Arab kuno. Kemudian yang kedua itu Arab Al-Aradiyah, itu Arab pribumi. Yang ketiga itu Al-Arab Al-Musta'ribah, itu Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa kaum yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi itu ada 2 golongan besar, yaitu Otaniun dan Adnaniun, yang berasal dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Nejad, Palmerah yang di sekitarnya. Dari segi tempat tinggal, mereka terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Ahlu Al-Hadarah atau penduduk kota, dan Ahlu Al-Badi'ah, yaitu penduduk dari gurun pasir. Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam peranata sosial, kemudian juga tata cara, ekonomi, politik yang dipengaruhi kondisi geografis dan kondisi alam di mana mereka tinggal. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Sebetulnya penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban itu, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, kemudian juga politik dan pengetahuan tentang keesaan dari Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibandingkan orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil atau bodoh pada mereka. Lebih jauh, ada seorang pakar itu yang bernama Ignaz Goldziher, itu seorang orientalis asal Hongaria, bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga berbasis dan cenderung primitif. Di antara presiden yang buruk yang melekat
pada bangsa Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata. Bahkan setengah manusia, meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekah, Madinah, dan Yaman juga sebagainya, namun jumlah mereka amat sedikit sekali. Di mata masyarakat mereka, itu wanita tidak ada harganya dan tidak lebih berharga dari barang dagangan di pasar. Beberapa pendapat juga bahkan lebih vulgar menyebutnya bahwa mereka itu tidak lebih dari binatang dan wanita itu dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak. Mereka juga tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga bebas menikah dengan wanita mana saja, berapapun jumlahnya, sedangkan tidak demikian bagi wanita. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal juga dapat diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat mendiang suaminya. Sungguh jauh berbeda sekali dengan posisi suami setelah menikah yang berkedudukan layaknya raja dan penguasa. Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak secara hidup-hidup. Namun perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab itu. Hanya beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut itu dilakukan dengan dasar bahwa anak itu kebanyakan daripada perempuan adalah penyebab daripada kemiskinan dan aib bagi keluarga. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuan mereka akan dirampas oleh musuh. Karenanya mereka ini beranggapan lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum ditawan oleh musuh. Alasan lainnya adalah faktor kependudukan. Salah satu peristiwa besar yang berpengaruh adalah hancurnya bendungan Ma'arib, tepatnya di Yaman. Rakyat itu berbondong-bondong melakukan urbanisasi besar-besaran ke utara, termasuk ke Mekah, Yastrib, dan Damaskus. Di sini perpindahan ini menyebabkan terbatasnya bahan pangan dan menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Banyak keluarga itu mereka membunuh bayi yang baru saja disinyalir sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran keluarga mereka. Di beberapa suku lainnya, mereka tidak sedikit yang menyayangi sebetulnya anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki, tidak ada yang menjadi pembeda. Namun memiliki anak laki-laki tetap menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi suku-suku Arab kala itu. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka itu hidup berdampingan antara kabilah dengan perjanjian damai yang disebut dengan Al-Ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga atau garis keturunan atau tugas-tugas menyebutnya dengan nasab dan kabilah itu mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal yang lainnya. Ibnu Khaldun, dia adalah seorang tokoh, menyebutnya dengan istilah al-ashabiyah. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan. Bahkan dalam hal ini sepele sekalipun, seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air atau padang rumput, itu menjadi perselisihan. Faktor geografis Arab yang dipengaruhi oleh gurun-gurun pasir yang luas dan tandus mempengaruhi sifat dan perilaku rata-rata orang Arab terkesan keras. Kepala kabilah dari Arab selain tegas dan keras terkenal juga tanggung jawab, murah hati, menjamu tamu dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Meskipun demikian, bangsa Arab itu terkenal kurang baik dalam pengorganisasian, kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler yang lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Mungkin bisa dikatakan ini menjadi penyebab yang sulit bersatunya suku dan kabilah di Arab. Sistem hidup mereka itu yang terdiri atas kabilah-kabilah tidak menafikan adanya pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi kekuasaan itu ke dalam bidang-bidang tertentu.
Ada kabilah yang menangani juga masalah peribadatan, ada yang bertugas menangani pertahanan, ada juga yang mengatasi perekonomian. Pusat pemerintahan kala itu adalah Dar al-Nadwa yang bertugas sebagai majelis syuro dan berkedudukan di kota suci Mekah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah, bangunan suci bangsa Arab. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garuk, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air, kemudian juga penarik baja juga dikenal pada kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik. Meskipun bendungan Ma'arib yang mereka bangun ini pada akhirnya itu rusak dan tidak berfungsi untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami seperti pupuk kandang, kemudian juga persilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah, mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kemudian juga kayu di sini kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan yang lainnya. Ini mengimpor bahan bangunan, kemudian juga bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, intan, dan masih banyak lagi dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah ini memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur dari ke mancanegara. Lanjut ke pembahasan mengenai suku bangsa Mongol. Bangsa Mongol dengan kondisi lingkungan geografis yang mereka tempati, padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah, selama ribuan tahun telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomad, termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Mereka tinggal di dalam tenda dan kereta gubuk. Kesederhanaannya adalah aturan hidup mereka karena properti mereka hanya terdiri dari sekumpulan hewan ternak, pakaian, dan senjata. Bekerja menggembala menggunakan kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan dan penderitaan. Dan penggunaan dari senapan sehari-hari membuat setiap orang itu menjadi prajurit. Ketika populasi meningkat terlalu cepat atau ketika padang rumput mengering dan sedikit air yang tersedia, para penduduk harus emigrasi lebih jauh dan lebih jauh untuk mencari makanan. Beberapa dari mereka sampai ke lembah-lembah, kemudian juga lembah-lembahnya itu lembah-lembah yang subur di daerah Cina hingga menjelang akhir abad ketiga sebelum Masehi, penguasa Cina membangun tembok besar dengan panjang 1.500 mil dengan tujuan untuk mencegah orang-orang Mongolia itu masuk ke wilayah Cina. Beberapa orang dari Mongolia ini pergi ke arah barat dan memasuki Eropa di antara Laut Kaspia dan pegunungan Ural, di mana padang rumput Asia menyatu dengan daratan. Secara geografis, bangsa Mongol yang berada di antara daratan Asia Timur berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan.
Geografi negara ini adalah Gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Sebagian wilayah Mongolia sekarang terdiri dari gurun pasir. Titik tertinggi di Mongolia adalah Bukit Huiten di Tavagbog dengan ketinggian 4.374 meter di atas permukaan laut. Kebanyakan wilayah negara ini merasakan suhu panas di musim kemarau dan suhu dingin di musim penghujan dengan suhu rata-ratanya itu adalah 30 derajat Celcius. Sedangkan secara wilayah bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alangjah Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku yang besar, Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian juga menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, kemudian juga berani menghadang maut demi mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah atau Shamanism, yakni menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang pada saat itu terbit. Sistem keagamaan bangsa Mongol yang tetap mengakui adanya yang maha kuasa, akan tetapi mereka ini tidak beribadah kepadanya melainkan menyembah kepada arwah, terutama roh jahat. Mereka menganggap roh jahat dapat mendatangkan malapetaka dan bencana. Dengan memberikan berbagai yang namanya sesajen persembahan dan memuliakan roh arwah nenek moyangnya akan menjadikan kehidupan mereka itu lebih baik serta terhindar dari yang namanya malapetaka. Selain menyembah kepada para bintang dan sujud kepada matahari serta roh, masyarakat bangsa Mongol sangat memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa mengatur hidup keturunannya. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei atau Yasugi Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal, putranya Temujin atau Chinggis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku-suku bangsa yang lainnya sehingga menjadi satu pasukan yang utuh. Kemudian juga pada tahun 1206 Masehi ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Ia menetapkan suatu undang-undang yang disebutnya Al-Yasak atau Al-Yasah. Isi undang-undang tersebut antara lain hukuman mati bagi siapa saja yang berbuat perzinahan, sengaja berbuat bohong, melaksanakan majik, mata-mata membantu salah satu dari orang yang berselisih, memberikan makan atau pakaian kepada tawanan perang tanpa izin, dan bagi yang gagal melaporkan budak belian yang melarikan diri, pada saat itu juga dikenakan hukuman mati. Genghis Khan itu juga mengatur kehidupan beragama dengan tidak boleh merugikan antara salah satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lainnya. Mereka mempercayai super kekuatan yakni 1 tahun. Meskipun mereka tidak menyembahnya, bahkan mereka membebaskan pajak bagi keluarga Nabi Muhammad. Para penghafal Al-Quran, ulama, tabib, pujangga, orang solih, dan orang-orang yang zuhud. Dalam Al-Yasak juga terdapat larangan bagi orang yang meletakkan tangannya di dalam air minum, dan sebagai gantinya air minum itu harus diambil dengan barang atau alat yang lain.
seorang raja harus dipanggil dengan panggilan yang lengkap. Kemudian juga tentara yang berperang harus diinspeksi terlebih dahulu, dan perempuan harus siap membayar pajak bila kaum lelakinya itu pergi untuk berperang. Ia juga mendirikan pos untuk mengetahui berita-berita tentang kerajaannya. Ia melarang penyerbuan terhadap agama, sekte agama, dan mencegah terjadinya perbedaan dalam agama. Rupanya pada saat itu Genghis Khan ingin mengambil hati kaum muslimin dengan tidak mengusik kelompok tersebut dan menghormati keluarga Nabi Muhammad. Yang ketika itu memang Islam sudah meluas hingga ke wilayahnya. Peraturan itu antara lain dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi bangsanya untuk menghadapi tantangan dan meluaskan wilayahnya itu ke luar negeri, baik itu ke Cina maupun negeri-negeri Islam. Setelah pasukan perangnya itu terorganisir dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya itu dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah yang lain. Bangsa yang dipimpinnya itu meluaskan wilayahnya ke Tibet atau Cina Barat Laut dan Cina pada tahun 1213 serta berhasil menduduki Beijing pada tahun 1215. Sasaran berikutnya adalah negeri-negeri Islam pada tahun 1209. Tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarizm, Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang. Karena itu masing-masing kembali kepada negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khorasan, kemudian juga Hamazan, Khuwaizin, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, itu ibu kota Khawarizm, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin, tetapi mereka kali ini dengan mudah mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Alauddin itu tewas di dalam pertempuran pada tahun 1220. Ia menggantikan putranya itu Jalaluddin yang kemudian melarikan diri dari India. Pertempuran itu dari sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya pembunuhan besar-besaran itu terjadi. Bangunan-bangunan yang indah itu dihancurkan sehingga tidak ada lagi yang berbentuk. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid, gedung-gedung lainnya itu semua dibakar. Ia menundukkan Turkistan pada tahun 1218 yang berbatasan langsung dengan wilayah Islam, yakni Khawarizm Shah. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Utrar, yaitu ketika gubernur Khawarizm membunuh para utusan Genghis Khan yang disertai pula oleh para saudagar muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan tentara Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan wilayah Transoxiana yang merupakan wilayah Khawarizm pada 1219 sampai 1220. Padahal sebelumnya mereka itu justru hidup berdampingan secara damai antara satu dengan yang lainnya. Kota Bukhara yang di dalamnya juga terdapat makam Imam Bukhari, salah satu perawi hadis yang termasyhur, itu dihancurkan. Dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah juga tidak luput untuk dihancurkan. Jalaluddin, penguasa Khawarizm yang berusaha untuk meminta bantuan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, itu menghindarkan diri dari serbuan dari Mongol. Ia diburu oleh lawannya itu hingga ke India pada tahun 1221 yang akhirnya melarikan diri ke barat. Tolui adalah seorang anak Genghis Khan, diutus oleh Khorasan, sementara anak yang lain yakni Jochi dan Chagatai itu bergerak untuk merebut wilayah sungai di bawah pimpinan Khawarizm. Dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan yang amat luas itu, sesuai dengan adat istiadatnya itu kekuasaan bangsa Mongol, maka kekuasaannya harus diserahkan pada keturunannya. Oleh karena itulah dibagilah tiap-tiap wilayah tersebut untuk 4 orang putranya sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1227. Dengan suksesi pembagian yang dianggap berhasil karena tiap-tiap anaknya itu mendapat daerah taklukan Genghis Khan tanpa menghasilkan pertumpahan darah setetes pun. Lanjut ke pembahasan bangsa yang terakhir, yakni bangsa Turki.
Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya itu terletak sebagian di benua Asia yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil, dan sebagian wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang disebut dengan Turkish Thrace atau Trakya. Oleh karena itu, Turki sering disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini menjadi faktor sentral dalam sejarah, kemudian juga kebudayaan dan politik di Turki. Kemudian saya akan menjelaskan Turki sebelum Utsmani, ditinjau dari asal-usul bangsa Turki. Bangsa Turki atau The Turks itu diperkirakan merupakan cabang dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altaik atau disebut juga dengan rumpun bangsa berkulit kuning. Rumpun bangsa Altaik memiliki pola hidup yang berpindah-pindah. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis yang didiami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat dan bersuku-suku, bermata pencaharian mengembala ternak, serta melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup. Bahkan mereka juga gemar melakukan penjarahan terhadap suku-suku yang lebih lemah. Model kehidupan seperti ini memupuk kebanggaan untuk memiliki keturunan laki-laki, untuk mengadakan pertandingan dengan suku yang lebih lemah. Kemudian juga mereka mengorganisasi diri di bawah pimpinan seseorang yang disebut dengan Khan. Disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki sudah ada sejak 2356 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Hyungnung. Orang-orang Cina menyebut Hyungnung sebagai tetangga sebelah barat laut mereka, sedangkan yang di sebelah timur itu mereka disebut dengan Tunghung atau Tungus. Sementara ras Asia yang ketiga, orang-orang Mongol, kemudian ini kemungkinan merupakan keturunan dari bangsa Turki atau Tungus ataupun perpaduan di antara keduanya. Sejak awal keberadaan bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Dalam catatan sejarah itu bersumber dari Cina, bangsa Hung atau sebutan orang Cina untuk bangsa Turki telah mampu membangun sebuah kerajaan bernama Attila pada abad ke-5 yang terletak di tengah daratan Eropa. Keberhasilan bangsa Hun ini diraih setelah mereka pindah dari daerah asalnya. Pegunungan Altaik semenjak abad ketiga sebelum Masehi, pergeseran politik dan perubahan iklim di daerah Altaik yang terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sikap rumpun bangsa yang suka menjara mengakibatkan gelombang perpindahan tersebut membawa malapetaka besar bagi suku-suku yang sudah menetap di daerah yang berbatasan dengan padang rumput Altaik. Mereka yang pindah menuju arah selatan dan barat untuk mencapai wilayah Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah menamakan kelompoknya dengan nama Oghuz. Sedangkan suku-suku yang terserang menamakan bangsa ini dengan sebutan Turkoman atau Turki. Wilayah Timur Tengah merupakan daerah terakhir yang dicapai oleh bangsa Turki dalam gelombang perpindahannya. Terlambatnya daerah ini menjadi jarahan bangsa Turki disebabkan adanya benteng pertahanan alami, yaitu rangkaian pegunungan Elkos dan Kaukasus yang membentang menghadang perjalanan bagi bangsa Turki ke arah barat daya. Benteng alami ini akhirnya tidak berhasil menahan arus perpindahan bangsa Turki karena mereka mampu membuat jalan tembus yang menghubungkan wilayah Sungai Jaxartes yang merupakan bagian utara benteng dari wilayah Oxus dan Transoxiana yang terletak di bagian selatan benteng dari Transoxiana ini. Bangsa Turki itu membentuk jalan secara alami di padang rumput hingga bisa mencapai Iran. Pengalaman ini mendorong bangsa Turki untuk lebih jauh menjelajahi wilayah Timur Tengah lainnya dengan menggunakan Transoxania sebagai basis pemberangkatannya. Menyadari hal ini, kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah mendirikan pula pertahanan di Transoxania untuk mempertahankan eksistensi mereka dari ancaman bangsa Turki. Hingga abad ke-11 Masehi, sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Timur Tengah masih mampu bertahan dari rongrongan bangsa Turki. Tangguhnya pertahanan Timur Tengah ini membuat bangsa Turki mengalihkan daerah jarahannya ke wilayah mereka yang lebih lemah. Mereka menuju ke wilayah yang sekarang disebut dengan Rusia dan Eropa Timur yang terletak
di sebelah barat laut kediaman asli bangsa Turki. Namun demikian bukan berarti mereka melupakan daerah yang berbatasan dengan Timur Tengah. Sekelompok bangsa Turki masih menetap di daerah perbatasan Timur Tengah dan akhirnya berasimilasi dengan budaya setempat. Dalam proses asimilasinya, kelompok ini mulai menyukai budaya maju yang baru mereka kenal, sehingga mereka ini berupaya untuk menahan masuknya kawan sesama Turki yang masih belum berbudaya dan suka merusak. Sikap semacam ini menguntungkan wilayah Timur Tengah. Kemudian juga kelompok bangsa Turki yang sudah tersentuh budaya maju ini akhirnya pada tahun 522 sebelum Masehi membentuk sebuah kerajaan. Dalam sumber lain disebutkan kerajaan tersebut bernama Gokturk. Gok berarti blue, yang didirikan pada tahun 682 Masehi, namun kemudian hancur pada tahun 711. Sumber sejarah yang berasal dari Cina dan Bizantium menyebutkan bahwa sejak abad ke-6 Masehi telah ada bangsa yang secara spesifik mempunyai nama Turki yang mampu mendirikan sebuah kerajaan besar. Dalam bahasa Cina, kata Turki disebut Tuku, digunakan pertama kali untuk menyebut sekelompok orang nomad pada abad ke-6 Masehi. Telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin oleh dua orang bersaudara, yaitu Tumen atau dalam bahasa Cina disebut Gumin, yang wafat pada 552 Masehi, dan Istami. Dalam pelaksanaannya pemerintahan dibagi menjadi dua bagian. Tumen menguasai bagian barat di wilayah Turki dan Istami menguasai Turki di bagian utara. Setengah abad sepeninggal pendirinya, kedua kerajaan Turki ini mengalami masa pasang surut. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan tersebut takluk kepada dinasti Tang dari Cina. Sebagian dari bangsa yang suka berperang keberadaan mereka bahwa kekuasaan asing mendorong untuk selalu berupaya meraih kembali masa kejayaannya. Upaya diwujudkan dengan mengadakan kesatuan langkah antara kerajaan Turki bagian utara dan kerajaan bagian barat. Persatuan ini membuahkan hasil. Pada tahun 682 setelah 50 tahun berada di bawah kekuasaan asing, kedua kerajaan Turki tersebut berhasil meraih kemerdekaannya dan membangun kekuasaannya. Proses pembangunan kekuasaan yang berlangsung hingga tahun 744 Masehi ini mampu meningkatkan budaya bangsa Turki dalam catatan sejarah. Dalam huruf Sogdian yang sudah mereka tulis sendiri bisa diketemukan manuskrip yang mereka tinggalkan menceritakan tentang pergolakan sesama rumpun Turki dalam perebutan kekuasaan dan tentang gambaran kehidupan mereka. Manuskrip ini ditemukan di pinggiran sungai Ohrohon yang oleh kemungkinan menjadi pusat pemerintahan mereka. Sejak abad ke-7 Masehi, bangsa Turki mendiami wilayah Asia mulai mengenal agama baru, yakni agama Islam. Mereka mengenal Islam melalui hubungan perdagangan dengan bangsa Arab.